Shalom bagi semua anak-anak ibu dimanapun berada. Kita akan masuk ke pembahasan ini bab 5, yaitu Allah yang memelihara dari Mazmur 36 ayat 7. Ibu berharap seluruh anak-anak ibu memperhatikan video ini sampai selesai. Kita masuk ke pembahasan bagian yang pertama, yaitu apakah yang dimaksud dengan menciptakan. Nah, arti dari menciptakan adalah menjadikan sesuatu hal yang tidak ada menjadi ada. Artinya, ketika yang tidak ada di dunia ini sama sekali, dan itu ada. Nah, jadi ini sangat berbeda dengan menemukan. Seorang penemu menemukan yang sudah ada terlebih dahulu, tapi menciptakan sama sekali tidak ada, dan itu menjadi ada. Itulah yang dimaksud dengan menciptakan. Allah menciptakan segala yang ada di dunia ini dengan sistem yang sangat teratur. Artinya, ketika ciptaan Tuhan itu dijadikan, Allah berpikir untuk apa terlebih dahulu, mana yang lebih utama. Nah, jadi kalau kita memperhatikan segala ciptaan Tuhan itu sangat teratur semuanya. Dan ini tertulis di Ari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, mari sama-sama kita memperhatikan apa aja yang menjadi urutan ciptaan Tuhan. Yang pertama terang. Tentu anak-anak ibu tahu terang itu yang pertama sekali Tuhan jadikan untuk menata, untuk supaya mampu melihat apa dan bagaimana yang akan dibentuk dalam dunia ini. Jadi yang pertama adalah terang. Bagian yang kedua cakrawala, yaitu langit. Yang ketiga darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Ini bagian yang ketiga ya nak. Bagian yang keempat atau hari keempat, matahari, bulan, bintang, dan benda-benda luar angkasa. Jadi semua alat-alat penerang itu adalah hari keempat. Ini harap diingat. Hari kelima, binatang yang ada di air dan burung-burung di udara. Jadi segala jenis binatang yang ada di air, baik di laut, baik di air tawar, semuanya Tuhan jadikan itu pada hari yang kelima. Dan burung, sejenis burung apapun yang ada di udara. Dan hari keenam, yang terakhir kali yang Tuhan ciptakan adalah makhluk yang hidup di darat, binatang melata dan manusia. Jadi makhluk hidup yang ada di darat dan binatang melata itu yang menjalar, seperti ular, pokoknya yang menjalar. Itu bersamaan dengan manusia, tapi yang paling terakhir adalah manusia. Itulah 6 dari urutan ciptaan Tuhan. Selanjutnya, apa yang menjadi aspek-aspek pemeliharaan Allah? Setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia tidak meninggalkan dunia berjalan sendiri. Oleh sebab itu, ada 3 aspek dalam pemeliharaan Allah. Nah, ketika Allah menciptakan segala yang ada di dunia ini, tidak hanya berhenti di situ saja, tapi Allah turut bekerja dalam setiap ciptaannya. Nah, kita memperhatikan apa aja yang menjadi aspek dari pemeliharaan Allah. Yang pertama, yaitu pelestarian. Pelestarian adalah melindungi dari kemusnahan dan kerusakan. Nah, kalau kita memperhatikan di sini anak-anak ibu, sering terjadi banyak hal bencana alam. Tapi pernah nggak anak-anak ibu pikirkan, ketika sejenis apapun bencana alam, tetap masih ada kehidupan di sebuah tempat itu. Ini adalah salah satu bukti Allah di dalam pemeliharaannya, yaitu termasuk pelestariannya. Ketika manusia berniat untuk menghancurkan ciptaan Tuhan, tetapi tetap Allah memeliharanya. Sekarang bagian yang kedua mari kita perhatikan. Penyediaan. Allah tetap memperhatikan ciptaannya dengan menyediakan apa yang dibutuhkan setiap makhluk ciptaan Tuhan. Nah, kita lihat apa yang Tuhan sediakan. Yang pertama,
Allah menyediakan hari, bulan, dan tahun tetap berganti. Ini dari Kejadian 1 ayat 14. Anak-anak ibu nanti silahkan baca dari Kejadian 1 ayat 14. Ini bisa anak-anak ibu perhatikan, betul nggak hari, bulan, bahkan tahun tetap berganti. Nah ini jelas kita lalui ya. Yang kedua, Allah juga memberikan makanan bagi manusia dan juga hewan. Dari 2000 tahun yang lalu, bahkan jutaan manusia, bahkan ribuan yang berada di dalam dunia ini tetap memiliki yaitu makanan. Bahkan binatang semuanya memiliki makanan. Inilah yang Tuhan sediakan bagi setiap ciptaannya. Itu adalah di luar nalar pemikiran manusia. Hanya Allah yang sanggup memberikan itu semua. Selanjutnya, yaitu musim, artinya menabur, menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, itu tetap adanya bergantian siang dan malam. Ini yang diambil dari Kejadian 8 ayat 22. Nah, karena itu Allah semuanya menyediakan. Apakah anak-anak ibu ingin selalu malam biar bisa tidur aja terus? Nah, tapi Allah menyediakan itu supaya manusia mempunyai suatu aktivitas. Ketika siang apa yang menjadi pekerjaannya, dan ketika malam apa yang akan dilakukan. Ini adalah bukti Allah mengasihi manusia. Allah menyediakan setiap apa yang dibutuhkan manusia. Nah, kita memperhatikan yang selanjutnya. Selanjutnya kita perhatikan bagian yang ketiga. Pemerintahan. Allah yang memerintah dunia ini karena Allah berdaulat, karena Allah adalah raja, karena Allah adalah penguasa. Nah, peristiwa-peristiwa sejarah terjadi menurut kehendaknya. Dia juga turun tangan langsung melaksanakan maksud penebusannya. Dan dia tidak pernah berhenti menunjukkan pemeliharaan dan kekuasaannya. Artinya di sini, Allah yang berhak atas terjadi dalam dunia ini. Bukan manusia. Karena Allah yang menentukan, karena Allah yang menjadikan semua yang ada dalam dunia ini. Sama seperti petani. Ketika dia menanam, itu adalah tergantung kepada dirinya. Bagaimana dia ingin menghasilkan, tentu dia harus bekerja keras. Dan apakah dia ingin mematikan ataupun memusnahkan semua yang menjadi hasil tanaman, itu terserah seorang petani. Sama seperti engkau memiliki suatu barang. Ketika engkau merasa itu punyamu, maka engkau berhak atasnya. Terserah apa engkau simpan, apakah engkau buang, dan begitu juga dengan Allah. Jadi kita manusia tidak ada hak dalam dunia ini. Kita adalah menumpang dari apa yang Tuhan jadikan dalam dunia ini. Karena itu jangan sesekali kita sebagai ciptaan Tuhan memiliki suatu hal kesombongan. Karena apa yang ada sekarang dalam dunia ini adalah kedaulatan Allah. Karena Allah adalah pemilik, karena Allah adalah raja, karena dia yang menjadikan semua ciptaan ini. Ketika raja, tentu dia akan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dari rakyatnya. Jadi yakinlah Allah yang memelihara kehidupan kita, Allah yang menentukan apa yang baik dalam kehidupan kita. Demikian dari pembahasan kita dari bab 5. Nah, sekarang kita memperhatikan apa yang menjadi tugas anak-anak ibu di rumah. Dari evaluasi, bacalah kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Dan buatlah laporan bacaan dengan menulis sama seperti yang 2 minggu yang lalu. Nah, jadi jangan lupa menulis tanggal, bulan, dan tahun ketika selesai dibaca dan ditandatangani oleh orang tua. Nah, perhatikan berikutnya. Nilai yang akan anak ibu peroleh ketika selesai membaca tergantung kepada penyelesaian anak-anak ibu. Yang pertama, ketika anak-anak ibu ingin mendapatkan nilai A, atau itu dikatakan dengan sangat baik, jika anak-anak ibu selesai membaca 3 hari setelah tugas diberikan. Dan B, 6 hari jika selesai setelah tugas diberikan. Dan untuk nilai C,
jika 8 hari selesai dibaca setelah tugas diberikan. Dan yang terakhir, nilai D atau dikatakan buruk bagi yang tertinggal atau yang tertunda dan terlambat. Inilah nilai yang akan kamu peroleh. Bagian yang kedua. Dari Kejadian 1 ayat 31, temukanlah di ayat berapakah masing-masing urutan ciptaan Allah. Nah, ini sudah ada Ibu buat satu contohnya, yaitu dari terang. Tulis dalam kurung. Oh, terang ini dijelaskan di ayat 3-5, Kejadian 1 ayat 3-5. Nah, jadi hanya mencari ayatnya, tertulis di mana. Ya, hanya ayatnya, ingat. Buat di dalam kurung. Bagian yang kedua, cakrawala, Kejadian 1 ayat berapa? Dan seterusnya. Selanjutnya, perhatikan di buku BOS halaman 39 dan kerjakan dengan menghubungkan kata-kata di sana. Ada nanti kolom kotak, tarik garis, dan kalau bisa kasih warna biar tahu. Oh, ini bagian yang pertama. Beda buat warnanya, satu kotak. Jadi nanti hubungkan kata-kata yang ada di sana, huruf menjadi satu kata, ya. Nah, jadi khusus di sana alam lingkungan hidup, mengenai penciptaan di sana. Hubungkan satu huruf menjadi satu kata. Udah, jadi kasih warnanya. Bagian yang pertama satu warna, bagian yang kedua jadi buatlah sebaik-baik mungkin. Demikian pembahasan kita dari bab 5. Ibu tetap menghimbau bagi anak-anak ibu tetap jaga kesehatan, berserah pada Tuhan, dan tetap kerjakan tugasnya, jangan sampai ada yang terlambat. Tuhan Yesus memberkati.